Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kita ini kan punya apa tugas besar, yaitu tugas al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, yang milenial pun masih punya tugas al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh. Yang sangat kontekstual dan sangat ideologis itu seperti dilakukan oleh para santri. Apa? Mengajarkan ziarah kubur, mengajarkan khol. Ini sesungguhnya adalah bagian dari kerangka besar untuk merawat tanah air. Orang kalau mengingat orang mati, mendoakan, maka kemudian akan melaksanakan yang namanya ziarah kubur. Dan itu terlegitimasi oleh Rasulullah. Fazuruha, berziarahlah kalian. Nah, ketika orang berziarah kubur, dia diingatkan, ini kubur siapa? Kubur orang tua. Kubur orang tua harus dijaga. Ini kubur siapa? Kubur guru. Guru bagian dari sanad ilmu. Nah, akhirnya ketika kita punya guru diziarahi, kita ingat gurunya guru kita ziarah. Dan biasanya dari tempat yang berbeda. Kalau saya misalnya punya guru Kiai Ahmad Maimun itu ada, Kiai Fakih. Oh ini semua ternyata dulu dari Kiai Hashim. Akhirnya saya ziarah ke Jombang. Akhirnya tumbuh perasaan cinta terhadap Jombang. Karena ada makamnya Kiai Hashim, ada makamnya Gus Dur. Dari guru-guru ini kemudian, oh ini dulu gurunya di Madura. Gurunya adalah tanpa Kiai Khalil, itu tidak ada ilmunya Kiai Hashim. Maka kemudian kita ziarah ke Bangkalan. Akhirnya kita yang orang Jawa rindu pergi ke Madura, mencintai tanah Bangkalan. Nah, dari Bangkalan kemudian, oh ini ada gurunya lagi di Jawa. Misalnya ada gurunya lagi sampai ke Sunan Kalijaga. Dari sana kita ziarah Demak, akhirnya kita cinta terhadap tanah Demak. Dari Demak, oh ini dari Sunan Bonang. Oh kita ziarah ke Bonang. Dari Bonang, oh Sunan Ampel, ziarah Surabaya. Sampai nanti sampai kepada Imam Ghazali, sampai kepada Syekh Abdul Qadir, kita ziarah ke Baghdad. Dari Baghdad kemudian kita sampai ziarah ke Makbarah Rasulullah. Akhirnya terbangun rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana guru-guru kita, sanad-sanad ilmu kita disemayamkan. Itu saja dilakukan, sudah cukup akan membangun yang namanya cinta terhadap tanah air. Makanya orang kalau yang tidak cinta tanah air biasanya anti ziarah, anti kuburan. Akhirnya dia tidak terhubung dengan tanah dan airnya. Secara sosiologi dia terpisah. Itu makanya kan santri itu begitu ngerawatnya. Khutbah tetap dengan tongkat, masih pegang mimbar, pegang teks. Nggak mungkin tangannya nunjuk-nunjuk. Jadi nggak mungkin khutbah teriak-teriak dan memaki orang karena khutbahnya aja pakai teks. Memanggil Rasulullah dengan sebutan Sayyidina. Akhirnya penghargaan terhadap orang di atas kita itu ada. Kan gitu. Misalnya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadukum ba'dha, terhadap Rasul manggil Sayyidina. Lah sekarang orang tidak lagi Sayyidina, langsung Muhammad. Maka ketika manggil presiden juga langsung namanya, manggil apa namanya. Jadi merawat bangsa itu ada sistem sosiologinya, ada antropologinya. Nah itu merawat yang qadimis sholeh itu saja sudah sangat bagus. Nah syukur-syukur nanti dari Sudan ini mampu al-akhdhu bil jadidil aslah. Itu kan makanya harus paham betul dengan teknologi milenial. Teknologi milenial itu tidak bisa dibaca dari luar, harus masuk dari situ. Nah nanti kalau masuk di situ baru tahu, oh begini caranya, oh begini caranya. Bukan semata-mata kira-kira begini, enggak. Tapi oh begini caranya, berada di ruang itu. Kalau Malaysia mengajarkan cinta kebangsaannya dengan Upin Ipin, agar tahu ada ras India dikenalkan dengan film, dengan tokoh Jarjit. Agar tahu ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Agar tahu anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Amerika juga nggak mau kalah waktu itu dengan Vietnam. Bikin film Rambo 1 sampai 5. Bagi dia nggak boleh malu dengan perang dengan teroris. Dia bikin 12 Strong. Nggak boleh malu dengan perang Iran-Irak. Dia bikin Hot Shot. Nah ini kan terus akan gitu. Jepang dengan film sederhana Samurai X untuk tidak terjadinya konflik antar generasi.
Itu lah, ini kan ini cara-caranya Cina ketika sudah merasa lebih kuat dari Amerika, dia membiayai pembuatan film Hollywood 2020 yang hasilnya adalah bahwa Amerika hancur, yang selamat Cina misalnya. Bahkan dia berani membiayai film The Forbidden Kingdom, bahwa tongkat Sun Gokong yang nyerahkan adalah anak dari Amerika. Lah ini kan cara-cara milenial itu begitu. Nah makanya saya mendoakan semoga teman-teman yang di Sudan ketika pulang kembali ke Indonesia tidak hilang rasa kebangsaannya. Nah itu syaratnya sederhana, masih ingat kiainya. Kalau kiainya meninggal diziarahi kuburnya, gurunya, itu nggak akan lupa pada tanah air. Fa insya Allah dimanapun, kalau santri mengambil ilmu, tidak akan pernah melupakan sumbernya. Ibarat ngambil air tidak akan pernah lupa sama yang menggali sumur. Nah itulah, insya Allah nanti kalau pulang ke Indonesia kita ketemu lah, insya Allah ya. Kita bicarakan bagaimana membangun bangsa, menjelaskan Islam ini adalah bagian dari perubahan besar dunia.